Halo sahabat-sahabat yang luar biasa. Bersama Sandi Leo di Spirit dan Motivasi. Orang yang sukses dan berhasil adalah orang yang mampu bersikap dan cerdas untuk bertindak. Oke, baik, salam sehat semuanya. Senang sekali pada kesempatan ini berjumpa lagi bersama saya di Spirit dan Motivasi. Saya ingin berbagi beberapa pengetahuan dan juga ini bisa menjadi bahan bagi teman-teman baik yang sudah berumah tangga atau yang masih muda, masih sekolah, supaya kita punya pengetahuan ini, supaya kita punya sikap ini, punya kecerdasan ini. Nah, saya kumpulkan ini ada 4 poin yang kita akan kupas secara sama-sama. Saat ini 4 poin itu adalah yang pertama itu peduli di era teknologi maju. Nah, saya jelaskan dulu apa itu peduli maksudnya. Nah, peduli ini di lingkup secara umum. Saya tidak bahas pembahasannya secara teologi atau dalam dunia pekerjaan saya, tapi secara umum. Peduli berarti kita sayang terhadap kecerdasan bangsa, sayang terhadap pendidikan yang ada di bangsa ini, sayang terhadap politik yang ada di bangsa ini, sayang terhadap medis dan kesehatan. Kita harus peduli itu dulu. Poin yang pertama. Jadi kita dalam diri kita harus menghadirkan kepedulian ini dalam diri kita supaya kita bisa tahu apa tindakan kita, apa sikap kita berikutnya. Sudah? Kita harus peduli dulu. Ya, kita harus jadi orang yang peduli. Poin yang kedua adalah smart. Smart dalam hal apapun. Kita dituntut untuk menjadi pinter dalam hal apapun. Berarti kita harus belajar. Berarti kita harus banyak bertemu, banyak berbicara atau berwawancara dengan orang yang kita anggap dia sudah banyak pengetahuan atau wawasannya luas. Pinter-pinterlah bergaul dengan orang yang berwawasan luas, orang yang kelihatan punya masa depan yang cerah. Ya. Smart, kita harus tahu banyak hal. Kita harus pinter. Menjadi warga negara Indonesia bukan hanya kita mampu, ya. Kecerdasan juga, kepinteran juga itu sangat dibutuhkan. Ya. Walaupun dalam dunia pekerjaan, dalam hal apapun yang orang butuhkan adalah yang penting you mampu, yang penting lu mampu, yang penting Nana mampu, yang penting kamu mampu. Tetapi kalau tidak punya reasoning untuk berpikir, riset dalam otak kita, ya kan, cara membaca keadaan, cara mengatur konsep pikiran, itu diperlukan kepintaran. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah berani berbicara dan bertindak. Jadi yang ketiga ini lebih lebih ekstrim harusnya. Berarti kita harus menjadi orang yang berani untuk berbicara, berani untuk bertindak. Kadang kita acuh karena kita nggak peduli. Itu kan tadi. Ya, kita harus peduli dulu bahwa supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, peduli berarti kalau kita sudah peduli berarti kita akan berani untuk berbicara karena kita peduli. Itu ya. Poin yang ketiga, peduli, berani berbicara dan berani juga untuk bertindak. Kita tidak perlu takut. Yang penting kita peduli atas dasar kepedulian dan kita sudah pikirkan. Ya. Atas dasar itu maka kita harus berani berbicara. Ya, berani untuk bertindak. Contohnya apa? Dalam kepedulian
pendidikan contohnya di era saat ini, ya kan banyak siswa-siswa atau banyak anak-anak sekolah yang hanya mungkin memanfaatkan gadget sebagai hal-hal yang tidak bermanfaat, bukan mencerdaskan pikiran tetapi membuat kemalasan. Kita perlu bertindak, kita perlu berani untuk berbicara, perlu satu sikap untuk kita harus mendidik tuh. Berani berbicara, berani bertindak, berarti kita sudah punya sikap untuk mendidik gitu. Nah, poin yang terakhir adalah kita harus mampu menganalisa semua kejadian ya. Sebetulnya poin ini ada di poin yang kedua, tapi nggak apa-apa ya, supaya kita sudah dibawa ke alam yang smart dulu dan berani untuk berbicara dan bertindak. Nah, sekarang kita perlu wawasan untuk kita mampu menganalisa kejadian. Kita mampu menganalisa masalah, ini persoalan apa? Ya kan? Ini persoalan pendidikan, ini persoalan rumah tangga, ini persoalan agama, ras, budaya, ya kan? Jadi kita harus bisa menganalisa ini persoalan apa, ya kan? Jangan kita seakan-akan seolah-olah kita ini ya seolah-olah ya, pemborosan kata. Jadi seakan-akan kita tahu banyak tentang agama, ya kan? Mengingatkan orang, tetapi kita tidak mengoreksi kita. Padahal sebenarnya itu bukan persoalan spiritualitas, tapi karena kesalahan teknis manusia yang hanya tidak peduli dengan perkembangan pikiran, perkembangan pendidikan, ya kan? Kita harus mampu dan kita harus punya kemampuan untuk menganalisa kejadian, di mana kita harus masuk dan berbicara supaya kita tepat pada sasaran. Nah, 4 poin ini akan membawa kita supaya kita lebih cerdas sesuai tema mampu bersikap dan bertindak. 4 poin ini, yang pertama adalah peduli ya di era teknologi maju. Setelah kita peduli, kita harus smart dalam hal apapun, kita harus pintar dalam hal apapun. Yang ketiga tadi, berani berbicara dan bertindak. Dan yang keempat, mampu menganalisa kejadian persoalannya. Oke, semoga ini bermanfaat dan semoga tidak ada lagi pemanfaatan negatif di era teknologi maju. Kita menggunakan media sosial, kita menggunakan Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain dengan kecerdasan kita, supaya dengan teknologi maju ini kita akan menjadi orang sukses dan orang yang kira-kira mampu bersikap bahwa ini saya akan bawa ke hal-hal yang positif. Itu dari saya. Thank you. God bless you all.